Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Elektronika atau yang mewakili, lalu Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan atau yang mewakili, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Gapasdap, Ketua Umum Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia, para narasumber, pemateri FGD sekaligus seluruh peserta yang hadir. Alhamdulillah di tengah cuaca yang seperti sekarang ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam forum Group Discussion atau FGD Industri Perkapalan Jawa Timur. Tema besar kita adalah Jatim Pusat Industri Perkapalan Indonesia, Tantangan dan Peluang. Sebagai salah satu di antara pusat maritim nasional, Jawa Timur punya potensi strategis baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur pelabuhan maupun jejaring industri pendukung. Namun kita harus akui dan menyadari adanya berbagai tantangan mulai dari daya saing global, kebutuhan teknologi mutakhir hingga regulasi dan kebijakan yang harus terus disesuaikan beradaptasi dengan dinamika industri. Di forum ini kami berharap sekali untuk bisa menggali perspektif dari para pemangku kepentingan, menemukan titik temu antara kebutuhan industri, regulasi dan inovasi, termasuk mudah-mudahan kita bisa meracik atau merumuskan langkah konkret untuk memperkuat peran industri kita sebagai motor penggerak industri perkapalan nasional. Mari kita jadikan pertemuan ini bukan sekedar diskusi, tapi awal dari komitmen bersama untuk membangun industri perkapalan di Indonesia yang tangguh, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Nah, untuk materi, kita juga punya kesempatan bergabung dengan narasumber-narasumber hebat. Beliau adalah Ketua Tim Pokja Industri Maritim dan Alat Pertahanan Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, Ditjen Ilmate, Kementerian Perindustrian, Pak Sungkono, STMSI yang juga rawuh. Pak Sungkono, selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Kita secara daring juga bergabung dengan Pak Ahmad Soleh. Beliau adalah Subkoordinator Sungai, Danau dan Penyeberangan, mewakili Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Pak Ahmad Soleh, Assalamualaikum Bapak. Baik. Kita juga punya ruang untuk ngobrol dengan Ketua Umum DPP IPERINDO, Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia, Insinyur Anita Puji Utami, STMAP IPM, yang sudah bergabung dengan kita. Bu Anita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu. Kita juga punya ruang untuk ngobrol-ngobrol dengan Ketua Umum Gapasdap, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Bapak Khoiri Sutomo. Pak Khoiri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa juga begitu, yang sudah ada di studio termasuk yang di tempat kami nanti juga bisa ikut berpartisipasi karena ada sebuah pepatah yang mungkin saya rangkum dalam sebuah pantun nih Pak. Kalau boleh saya pantun gitu, boleh nggak? Pergi ke dermaga lihat nelayan, kapal kecil penuh muatan ikan. Kalau diskusi cuma meneng-menengan, nanti moderatornya yang bingung nanti ya, bingung sendirian gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu juga perlu nanti berpartisipasi. Baiklah, kita punya kesempatan untuk menyimak paparan awal dari masing-masing pemateri karena kita juga nanti ingat seperti apa gitu ya kondisi-kondisi realnya. Dan saya punya ruang untuk ketemu dengan siapa ini kira-kira dari Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan Pemerik NRI yang akan memaparkan. Kami persilakan untuk Pak Sungkono gitu. Terima kasih. Monggo Pak Sungkono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di studio GTV Surabaya ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Yang kami hormati Ibu Anita selaku Ketua DPP IPERINDO, Bapak Khoiri Sutomo selaku Ketua Gapasdap dan Bapak Ahmad Soleh yang mewakili dari Kementerian Perhubungan. Izinkan Bapak Ibu dan Bapak Moderator kami menyampaikan beberapa update terkait dengan kebijakan pengembangan industri perkapalan nasional dalam rangka peningkatan kontribusi sektor industri pada pertumbuhan ekonomi dan yang saya kira memang sangat relevan sekali pada tema yang diangkat pada sore hari ini melalui acara FGD ini, bagaimana industri perkapalan di Jawa Timur itu bisa berkembang dan maju. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, next, apabila kita melihat dari sisi potensi pengembangan industri, kita tahu bahwa panjang garis pantai kita itu hampir mencapai 99.000 km. Kalau secara dunia itu kita nomor 2 setelah Kanada. Di Kanada itu mencatatkan 202.000 km. Artinya memang Indonesia sangat berpotensi
untuk menjadi negara maritim yang unggul di dunia. Nah, dengan adanya dan jumlah pulau yang melebihi 17.000 pulau, memang karakteristik inilah yang menjadikan Indonesia harus menjadi bangsa maritim. Kita tahu bahwa dari sisi kebutuhan maupun aktivitas maritim ini sangat mendukung potensi tersebut, diantaranya adalah aktivitas bongkar muat di pelabuhan, baik itu barang maupun penumpang yang di dalam data kami mencapai peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadikan bagaimana kita seyogyanya bisa mengembangkan industri ini untuk bisa menjadi industri maritim yang lebih unggul. Nah, dalam konteks inilah Bapak Ibu sekalian kita perlu flashback ke belakang bahwa dengan dideklarasikannya deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 57, ternyata sebelum deklarasi itu kita hanya memiliki luas wilayah itu hanya mencapai 2 juta kilometer persegi. Tetapi begitu dideklarasikan menjadi negara kepulauan melalui deklarasi Juanda itu, luas kepulauan kita mencapai 5,1 juta kilometer persegi, di mana itu belum termasuk wilayah Irian Jaya yang pada waktu itu masih menjadi tentang di Indonesia. Nah, dari konteks itulah Bapak Ibu sekalian kita melihat bahwa potensi industri maritim sangat luar biasa sekali. Next. Dari sisi industri, kita memiliki lebih dari 342 industri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di mana fasilitas tersebut diantaranya adalah fasilitas graving dock mencapai lebih dari 300.000 DWT, slipway mencapai 20.000 DWT, building berth mencapai 100.000 DWT, dan floating dock mencapai 100.000 DWT. Nah, di dalam konteks pengembangan industri ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa industri galangan kapal ini memang menjadi salah satu tulang punggung bagaimana nantinya kita ingin mengembangkan industri maritim ke depan. Dengan jumlah armada kapal yang mencapai 112.000 lebih ini memang salah satu aspek penting adalah bagaimana kesiapan industri galangan kapal kita untuk bisa melakukan reparasi. Di satu sisi kita juga mempunyai fasilitas industri komponen kapal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mencapai 127 industri komponen kapal dengan tingkat komponen dalam negeri maupun apa yang biasa kita sebut sebagai TKDN mencapai 10-24% hingga mencapai 81,35%. Nah, pencapaian ini memang menjadi sangat penting apabila didukung oleh keberpihakan bagi industri di dalam negeri. Oleh sebab itulah kami melalui Kementerian Perindustrian terus mendorong bahwa bagaimana apabila kita ingin meningkatkan kemampuan industri galangan kapal, otomatis keberpihakan bagi industri dalam negeri lah menjadi salah satu, dan di mana apabila kita ingin mengembangkan industri perkapalan, pembangunan kapal maupun kegiatan reparasi harus dilakukan di dalam negeri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari sisi penyerapan tenaga kerja kurang lebih dari 342 industri tersebut menyerap kurang lebih 46.000 tenaga kerja. Nah, potensi ini menjadi sangat luar biasa sekali seiring dengan adanya pembangunan kapal yang nantinya bisa mengeskalasi kemampuan industri di dalam negeri. Di Indonesia kita memiliki lebih dari 18 perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan khusus di sektor kemaritiman, yang merupakan salah satu diantaranya adalah di Surabaya ini adalah ITS, di mana dengan adanya bidang studi yang melakukan penyelenggaraan bidang pendidikan di teknologi kelautan, otomatis nantinya tenaga kerja profesional ini diharapkan bisa menjadi tulang punggung bagi kemajuan industri maritim kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks pengalaman industri galangan kapal kita tahu bahwa sudah beberapa kapal yang pernah dibangun di industri perkapalan nasional di dalam negeri. Di antaranya adalah kapal-kapal niaga mulai dari kapal bulk carrier sampai dengan 50.000 DWT, kapal ferry ro-ro sampai dengan 19.000 DWT, kapal landing platform dock, kapal LPG dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa industri galangan kapal kita telah mampu memproduksi berbagai jenis kapal baik dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Nah, inilah potensi yang harus dikembangkan bagaimana nantinya kita bisa mengekskalasi
kemampuan tersebut dengan adanya order-order yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Nah, apabila kita lihat dari sisi ekspor impornya, memang kita masih harus berusaha lebih keras lagi, Bapak Ibu sekalian. Tercatat di data kami bahwa dari pelaksanaan ekspor impor sampai dengan September 2025 tercatat untuk total ekspor di komoditi kapal atau HS89 ini tercatat senilai 3,7 miliar US dollar dan total impor tercatat 4,19 miliar. Artinya masih ada defisit yang memang harus kita kejar supaya nantinya utilisasi industri galangan kapal kita itu semakin meningkat dan pada akhirnya segala kebutuhan kapal yang dilakukan secara impor nantinya bisa disuplai oleh industri galangan kapal kita. Dan saya kira Ibu Anita di sini selaku Ketua DPP IPerindo, Asosiasi Industri Galangan Kapal dan Industri Penunjangnya itu memang berkomitmen bahwa kita harus meningkatkan kemampuan kita agar kapal-kapal yang dibutuhkan di dalam sektor pelayaran ini bisa disuplai oleh industri di dalam negeri. Demikian juga untuk industri turunannya, industri komponen kapal, kita harus mampu bahwa nanti capaian TKDN kita untuk memproduksi satu kapal harus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila kita melihat dari sisi jumlah kapal yang ada di Indonesia, jumlah kapal niaga aktif berbendera Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan tercatat lebih dari 112.000 jumlah kapal. Ini merupakan potensi yang sangat luar biasa sekali bagi industri galangan kapal kita. Di satu sisi dengan adanya regulasi yang mensyaratkan kapal-kapal tersebut untuk melakukan perawatan maupun reparasi, di satu sisi memang adanya program permajaan kapal yang menjadi potensi bagaimana nantinya industri galangan kapal kita itu bisa meningkatkan kemampuan. Dengan adanya kapal-kapal yang siap dilakukan proses permajaan, tercatat jumlah kapal yang mungkin lebih dari 20 tahun itu tercatat mencapai 49.000 kapal. Bapak Ibu sekalian, ini potensi yang sangat luar biasa sekali. Ketika nantinya kita ingin meremajakan kapal, otomatis inilah kesempatan bagi industri galangan kapal kita, industri komponen kapal kita untuk bisa mandiri dan berdaya saing. Dengan catatan bahwa kita harus berkolaborasi bersama antar lembaga, antar kementerian, baik itu BUMN maupun BUMS, kita harus bersatu padu supaya kesempatan inilah yang harus kita manfaatkan untuk bisa kita meningkatkan daya saing industri perkapalan di dalam negeri. Di satu sisi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya kesempatan tersebut otomatis kita juga bisa meningkatkan bagaimana industri baja kapal kita itu bisa berdaya saing. Dengan adanya jumlah kapal tersebut, potensi untuk pembangunan kapal itu yang dibutuhkan baja untuk pembangunan kapal maupun reparasi itu hampir mencapai 1,9 juta ton per tahun. Artinya apa? Ini kesempatan bagaimana kita juga nanti bisa meningkatkan industri baja nasional kita. Nah, dari sisi kebutuhan tersebut, program pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mencanangkan bagaimana nantinya dibangun kapal-kapal perikanan. Nah, inilah potensi inilah yang harus kita tangkap menjadi satu kesempatan untuk meningkatkan utilisasi maupun kemampuan dan daya saing industri perkapalan di dalam negeri. Harapannya adalah bahwa nantinya kapal-kapal yang akan dibangun oleh industri kapal dalam negeri ini sebanyak mungkin kesempatan untuk mensuplai kebutuhan komponen kapal harus dari industri di dalam negeri. Dan inilah yang menjadi satu kesempatan dan bukti bahwa kita mampu dan berdaya saing di sektor industri perkapalan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tantangan-tantangan di dalam pengembangan industri maritim diantaranya adalah, pertama adalah karena keterbatasan teknologi produksi dan mungkin ini seiring kedepannya itu kita harus bisa memenuhi target-target dan teknologi yang harus dikuasai. Sebagai contohnya beberapa waktu yang lalu kami berdiskusi dengan industri galangan kapal BUMN nasional kita, teknologi kapal selam, teknologi kapal frigate dan lain sebagainya. Saya kira memang pada tahapan tertentu kita harus mampu menguasai teknologi tersebut. Yang kedua adalah bagaimana suplai bahan baku dan komponen. Kita tahu bahwa di dalam pembangunan kapal yang semakin kompleks dan semakin besar, kecenderungannya adalah ketergantungan terhadap komponen impor itu juga akan semakin tinggi. Nah, disinilah bagaimana nantinya kita bisa mengupayakan
industri komponen kapal di dalam negeri itu bisa mensuplai kebutuhan untuk pembangunan kapal, sehingga di titik tertentu kita sudah bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhan komponen kapal. Berikutnya adalah masalah pendanaan dan pembiayaan. Kita tahu bahwa nilai capital resource dari pembangunan kapal luar biasa sekali, dan harapannya dengan dukungan pembiayaan dan tingkat suku bunga yang kompetitif dengan tenor yang lebih panjang, otomatis bisa memberikan ruang gerak bagi industri galangan kapal untuk bisa menyelesaikan pembangunan kapal dengan dukungan fiskal yang luar biasa. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya manusia, dan tentu saja SDM ini menjadi sangat penting. Apabila kita melihat pada saat ini kami di Kementerian Perindustrian melalui Badan Penggunaan Sumber Daya Manusia Industri terus berkomitmen untuk mendukung kegiatan pelatihan-pelatihan maupun pendidikan pengembangan SDM ini untuk bisa dilakukan secara bertahap, yang nantinya SDM ini bisa terkualifikasi dan tersertifikasi secara langsung, dan dibuktikan dengan adanya sertifikasi inilah SDM kita bisa diakui di dalam kegiatan pembangunan kapal di industri galangan kapal nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah beberapa hal yang kami lakukan di Kementerian Perindustrian, khususnya di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan industri perkapalan. Beberapa yang sudah kita lakukan adalah diantaranya adalah BIMTEK, modernisasi industri perkapalan nasional. Kita kerjasama dengan JICA, dengan IPerindo, yang sifatnya adalah kita melakukan modernisasi melalui pelatihan manajerial yang dilakukan dengan kerjasama dengan expert dari Jepang. Berikutnya adalah BIMTEK dan sertifikasi produk komponen perkapalan. Kita tahu bahwa komponen kapal maupun peralatan dan perlengkapan yang dipasang di kapal harus comply dengan aturan internasional, dan disitulah kami memfasilitasi agar industri kita yang memproduksi komponen kapal maupun peralatan itu bisa comply dengan aturan internasional tersebut, sehingga kualitas bisa dibuktikan dengan adanya sertifikat yang berhasil dilakukan oleh industri komponen kapal kita. Berikutnya adalah bagaimana kita menerapkan SMK 3 di industri perkapalan, di mana salah satu aspek penting adalah safety. Kita harus aware bahwa dengan kegiatan di galangan kapal yang notabene ada dua jenis, yaitu pembangunan kapal baru maupun reparasi, itu merupakan salah satu aktivitas berisiko tinggi. Dengan adanya penerapan SMK 3 ini, harapannya industri-industri galangan kapal kita semakin aware akan aspek keselamatan. Harapannya ke depan adalah akan terjadi zero accident, dan itu dengan adanya pemahaman inilah galangan-galangan kapal kita bisa semakin dipercaya oleh konsumen, baik di domestik maupun di tingkat regional maupun internasional. Dan berikutnya yang tak kalah penting Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, terus memberikan fasilitas bagi industri galangan kapal melalui fasilitas skema khusus yang bisa dimanfaatkan oleh industri galangan kapal kita untuk importasi bahan yang mungkin masih diimpor, dan kita berikan fasilitas biaya masuk 0%. Dan saya kira memang kita di Kementerian Perindustrian terus berkomitmen untuk mendukung bagaimana industri galangan kapal kita maupun industri komponen kapal kita bisa maju dan berdaya saing, sehingga harapannya kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga tamu-tamu undangan yang hadir di studio, kita masih bersama dalam dialog khusus spesial FGD Industri Perkapalan Jawa Timur dengan tema besar Jatim Pusat Industri Perkapalan Indonesia dengan sorotan tantangan dan peluangnya. Kami juga mendapat informasi kalau hadir di antara kita tamu-tamu dari Disperindak Jawa Timur, ada? Ada, oke. Dinas Perhubungan juga ada? Matur nuwun. Lalu dari akademisi, dari rekan-rekan ITS yang tadi sempat disentil, alhamdulillah. Kita juga dapat kesempatan ada sejumlah mahasiswa di ITS juga bergabung bersama kita, luar biasa. Lalu juga ada mahasiswa dari PENS yang juga bersama-sama kita, termasuk nanti dari perusahaan. Baiklah, tanpa berpanjang kata, karena tadi sudah sempat disentil tentang bagaimana penerapan budaya keselamatan gitu ya, K3. Ada paparan berikutnya, yaitu paparan bersama Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yang dalam hal ini diwakili Pak Ahmad Soleh, yang akan memaparkan budaya safety dan pelayanan keselamatan kapal berbendera Indonesia. Pak Ahmad Soleh, monggo.
paparannya. Kira-kira ya sekitar 10 menitan, monggo Pak. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas. Lantang, monggo Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormatin para narasumber, pertama Bapak Sungkono dari Kemenperin. Ini beliau adalah teman satu kos saya ini Pak. Kemudian ada Ibu Anita, senior saya juga, Ketua Iperindo, dan dari Kapasda Bapak Khairi Sutomo, serta serta audiens lainnya yang ada di studio. Ya. Mohon maaf, untuk kesempatan kali ini kami belum bisa hadir langsung di studio. Diharap tidak mengurangi dari jalannya diskusi pada sore hari ini. Siap. Perkenalkan, saya Ahmad Soleh dari Ditkapol, sekarang menjabat sebagai Subkor Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Izinkan kami membawakan terkait kelautan kapal. Silakan, next. Kita tahu bersama bahwa industri galangan tidak jauh dari kapal. Kemudian tujuan dari kapal yang pasti adalah kita menjamin gimana kapal supaya tetap layak laut. Kemudian di dalam layak laut ada namanya keselamatan kapal. Tujuan dari adanya galangan pembangunan mulai dari kapal sebelum dibangun, proses pembangunan, operasi, sampai kapal ditutup, tujuannya hanya memastikan bahwa kapal itu memenuhi faktor kelautan kapal. Dasar hukum ada banyak, mulai dari Undang-Undang 17 dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 66, perubahan ketiga tentang Undang-Undang 17 tentang pelayaran. Di sini secara singkat kami akan menjelaskan terkait proses kelautan kapal mulai dari dibangun sampai dengan ditutup. Sebelum proses pembangunan kapal, ini teman-teman dari ITS sudah pasti familiar, harus melalui proses perencanaan atau desain kapal. Jadi sebelum dibangun pun kami di kapal sudah melakukan evaluasi terhadap desain, terhadap gambar, terhadap perhitungan stabilitas terhadap kapal yang akan dibangun. Nah, di sini juga sebenarnya sudah berperan untuk galangan. Apabila galangan bisa mempunyai tim desain yang tadi disampaikan Pak Sukono, SDM yang mampu untuk membuat desain kapal yang efektif dan efisien, itu pasti akan sangat mendukung selama jalannya kapal beroperasi. Kemudian setelah ada proses desain, yaitu selanjutnya proses pembangunan kapal. Nah, di sini laporan utama dari galangan. Bagaimana galangan bisa membangun kapal sesuai dengan desain yang direncanakan. Nah, tadi sudah sampaikan Bapak Sungkono, mungkin pada saat proses pembangunan akan sangat sulit bersaing jika dibanding galangan luar negeri apabila terhadap komponen-komponen yang masih harus didatangkan dari luar. Padahal sehingga berdampak sama harga yang ditawarkan, sehingga kalau mau disuruh bersaing dengan galangan di luar mungkin akan susah jika Kemudian selanjutnya setelah proses pembangunan kapal dilaksanakan, kami dari Direktorat Kapal di Kepelautan melakukan pengukuran kapal. Pengukuran kapal ini tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan ukuran GT kapal, di mana GT ini nanti yang akan menjadi acuan terhadap kewajiban pajak maupun alat keselamatan yang harus dilengkapi oleh kapal tersebut. Jadi yang menentukan kapal ini terkena aturan mana, terkena aturan konvensi, terkena aturan non-konvensi, kapal wajib ada alat keselamatan skoci, lifecraft, dan sebagainya, itu adalah outputnya pertama dari pengukuran kapal.
Kemudian setelah dilakukan pengukuran, maka tahap selanjutnya yaitu proses pendaftaran kapal. Nah, di sini status hukum kapal mulai dikeluarkan. Kapal ini dapat menggunakan bendera. Nah, untuk kapal yang dibangun di Indonesia sekarang, kita menganut selama dia tidak didaftarkan dengan bendera asing, maka dia adalah kapal bendera Indonesia. Karenanya, kami Perhubungan Laut sudah ada lebih dari 300 unit pelaksana teknis di UPT, sehingga proses untuk baik pengukuran maupun pendaftaran kapal ini dapat dilakukan oleh unit pelaksana teknis terdekat dengan lokasi pembangunan kapal. Nah, setelah pendaftaran kapal, proses selanjutnya yaitu sertifikasi. Nah, di dalam sertifikasi ini, disinilah yang menentukan apakah kapal dinyatakan memenuhi ketentuan atau tidak. Dari faktor kelautan kapal yang di dalamnya terdiri atas sertifikat keselamatan kapal, sertifikat garis muat, sertifikat pencegahan pencemaran, sertifikat manajemen keselamatan, sampai dengan pengawakannya. Nah, di sini peran dari Dirjen Perhubungan Laut memastikan bahwa kapal-kapal yang beroperasi dia layak laut. Layak laut itu apa? Ya, dibuktikan dengan adanya semua surat dan sertifikat yang masih berlaku. Nah, kemudian kapal operasi, kami selalu mengawasin setiap sebelum keberangkatan kapal ada namanya petugas sah bandar. Nah, sebelum mengeluarkan surat persetujuan berlayar, sah bandar memastikan bahwa kapal layak laut. Dan yang terakhir, sampai dengan kapal akan ditutup. Jadi satu rangkaian dari sebelum pembangunan sampai dengan kapal ditutup, itu menjadi tugas kami di Dirkapol, Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kemudian next, ini tadi udah disampaikan oleh Bapak Sungkono, kita melihat bahwa data kapal yang terdaftar sampai saat ini sekitar 112.000. Yang tadi sampaikan ini adalah potensi untuk galangan kapal, di mana kapal penumpang sejumlah 5.800. Kewajiban pengedokan untuk kapal penumpang setiap 12 bulan atau setiap tahun. Artinya ada 5.826 kapal yang akan melakukan pengedokan setiap tahunnya. Itu jika dibagi 12 saja udah masih banyak per bulan. Jadi potensinya sangat luar biasa. Belum lagi kapal barang, 50.000 kapal barang. Kita aturan mewajibkan dalam 5 tahun wajib naik dock 2 kali. Ini juga potensi yang luar biasa. Yang bisa teman-teman dari galangan tangkap untuk memberikan layanan dan memastikan kapal-kapal yang beroperasi tetap layak laut. Kemudian next, ini perlu kami sampaikan juga bahwa kami ada sekarang BTKP, Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, di mana terhadap komponen dan material yang digunakan di kapal harus mendapatkan type approval sesuai dari PM49 tahun 2021. Namun secara keseluruhan pemberlakuannya masih bertahap sampai nanti akan berlaku penuh. Di mana di sini perlengkapan antara lain perlengkapan navigasi, pencegahan pencemaran, alat penolong, pendeteksi asap, radio elektronika, peta dan sebagainya. Kemudian komponen ada bahan, peralatan, permesinan, sistem akomodasi, peralatan geladak, peralatan bongkar muat, dan peralatan keselamatan. Nah, next. Yang berlaku saat ini sesuai SE di JPL 15 tahun 2024 dan SE 22, kita baru mewajibkan terhadap beberapa alat keselamatan dan alat radio navigasi. Nah, di mana diharapkan pada saat proses pembangunan di galangan sudah menggunakan alat keselamatan maupun radio navigasi yang sudah punya type approval dari BTKP. Selain untuk bangunan baru, ini juga nanti diberlakukan terhadap kapal-kapal yang melakukan penggantian. Jadi kalau ada kapal yang melakukan pengedokan di galangan tempat Bapak Ibu, kemudian mengalami penggantian alat keselamatan maupun radio navigasi, diharapkan penggantinya adalah menggunakan
peralatan yang telah mendapatkan type approval dari BTKP. Ya. Ini next itu list peralatannya, nanti semua bisa disimak ke SPOL. Kemudian next. Ya. Nah, di sini pemberlakuannya terhadap kapal baru, delaying atau tahun pembangunan setelah 1 Oktober 2024. Jadi SE tadi diperlakukan untuk baru kilayingnya 1 Oktober. Untuk kapal bangunan lama 1 Juli 2026, artinya sekarang udah berlaku. Jadi kapal yang mengalami penggantian alat peralatan keselamatan dan radio navigasi menggunakan yang sudah ada type approval. Kemudian terhadap radio navigasi sama 1 Juli 2024 untuk yang bangunan baru, kemudian 1 Juli 2025 untuk yang bangunan lama. Next, ini adalah list alat yang telah mendapatkan type approval dari BTKP. Jadi nanti gimana Pak? Galangan yang biasanya udah mempunyai stok lama. Ya nggak apa-apa lah, stok lama habisin dulu. Tapi yang kalau nanti yang ke depan beli lagi stok yang memang merek-merek yang sudah type approval oleh BTKP. Next, lagi. Nah, di sini terhadap peraturan. Nah, terhadap teman-teman galangan yang melakukan pembangunan kapal baru, tolong perhatikan peraturan PM54 tahun 2021. Di situ terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan terkait pengawasan pembangunan kapal baru. Jadi di 54 itu berlaku untuk semua bangunan baru. Kemudian next. Ya, bangunan baru yang dimaksud adalah berarti dia proses kapal yang masih dalam perancangan, kapal yang masih dalam proses pembangunan di galangan, atau kapal yang telah selesai dibangun namun belum beroperasi. Nah, di definisi untuk bangunan lama adalah kapal yang telah operasi, kemudian perombakan kapal yang mengalami perubahan konstruksi, perubahan fungsi, kemudian perubahan struktur. Nah, di situ juga harus ada pengesahan gambar. Jadi teman-teman dari galangan mungkin perlu memperhatikan di PM54 tadi 2021. Next. Ini pedoman buku-buku manual apa saja yang harus di-approval terhadap bangunan baru. Ini ada banyak juga, mulai dari plan-nya untuk alat keselamatan, kemudian pedoman untuk penanganan muatan, kemudian untuk perhitungan stabilitas kapal. Ini juga semua bisa menjadi bagian yang harus dikerjakan juga oleh teman-teman dari galangan supaya bisa mempunyai nilai plus lah. Ya, 1 menit Bapak. Next. Nah, untuk ketentuan kilaynya, salah satu yang harus diperhatikan adalah peletakan lunas. Saya banyak mendapatkan informasi dari UPT, banyak yang sudah peletakan lunas, baru ngundang teman-teman dari UPT. Akhirnya bingung menentukannya. Padahal jelas di PM54 ada kewajiban untuk peletakan lunas disaksikan juga oleh Marin Inspektor dari UPT. Nah, bagaimana Pak jika yang dipasang bukan lunas dulu, melainkan dek? Di sini juga udah kita atur, apabila material yang terpasang paling sedikit 50 ton atau 1% dari estimasi berat keseluruhan. Di situ dapat ditentukan sebagai tanggal peletakan lunas kapal. Tinggal 1 menit Pak Ahmad. Kemudian next, nah, selain tadi sudah sempat disinggung, kalau Pak Sungkarno menyampaikan adanya perawatan, jadi kalau tadi saya sampaikan ada pengedokan, selain ada pengedokan yang kapal penumpang tiap 12 bulan, kapal barang dalam 5 tahun 2 kali, dok juga kadang melayani juga dalam rangka emergency docking. Ya. Pengedokan dikarenakan adanya kerusakan yang major, kerusakan yang berat, sehingga perbaikannya harus dilaksanakan di dok. Bisa juga perawatan rutin di luar jadwal. Ya. Next. Waktu habis Bapak. Siap. Oke. Ini tinggal sedikit lagi, pengawasan pembangunan tadi sudah saya sampaikan, kemudian setelah terima kapal,
Kemudian satu lagi aja Pak, terkait jadwal kewajiban untuk pengedokan itu ada di PM 7 tahun 2024. Di situ udah jelas semua terhadap jenis kapal. Kalau barang 5 tahun 2 kali, kalau penumpang dalam 12 bulan 1 kali. Kemudian di situ juga ketentuan diperbolehkan UWIL untuk kapal-kapal operasional khusus. Jadi untuk pengedokan, kalau dulu masih KPDJPL 103, sekarang sudah di PM 7 tahun 2024. Terima kasih, selamat sore. Oke, Pak Mas Soleh, terima kasih untuk paparannya. Untuk tambahan nanti juga kita bisa gelar pada sesi diskusi. Baik, selamat datang juga untuk rekan-rekan mahasiswa yang baru saja bergabung dan memanfaatkan kesempatan. Karena kita bicara soal perkapalan, kalau saya mengilustrasikan diskusi ini ibaratkan kapal gitu ya. Jadi setahu saya sebuah kapal supaya bisa melaju, tetap melaju dalam pelayaran itu semua unsur awak kapalnya mulai dari nakoda sampai dengan ABK, mulai nakoda sampai KKM, mualim itu semua turun tangan terlibat. Jadi nanti pada sesi diskusi Bapak dan Ibu juga bisa berpartisipasi dalam diskusi ini. Kita langsung bergabung dengan paparan berikutnya, Ketua Umum Iperindo, Insinyur Anita Puji yang juga nanti akan bicara tentang tantangan industri perkapalan di Indonesia, solusi stagnasi industri perkapalan di Jawa Timur. Bu Anita, monggo. 10 menitan, nggih? Ya, oh ya. Nggih. Terima kasih Mas. Monggo. Mic-nya monggo, Bu. Nggih. Terima kasih waktunya Mas Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati moderator Mas Iman juga seluruh narasumber, Pak Sungkono dari Kemenperin, Pak Koiri selaku Ketua DPP Gapasdap dan Pak Ahmad Soleh. Serta para senior-senior perkapalan yang hadir di sini dan juga adik-adik mahasiswa. Slide saya mungkin 11, satu slide saya berharap 1 menit. Monggo. Mas Iman pernah naik kapal nggak? Pernah, Ibu. Apakah yakin bahwa aman dan juga safety? Ya pasrah gitu. Nah. Kalau sudah di lautan udah Ini pasrah. nanti udah. mungkin saya sedikit singgung, yang paling penting ini adalah bahwa ini edukasinya bahwa sebenarnya kapal itu adalah angkutan yang paling aman karena kami sudah memiliki seluruh regulasi. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Soleh sama Pak Sungkono bahwa kapal itu wajib docking kapal penumpang 1 tahun. Ya. Artinya kalau semua para masyarakat Indonesia dari ujung timur sampai ujung barat berpikir aman nggak? Seharusnya aman itu. Karena seluruh prosedur itu sudah dilakukan dari sisi manajemen keselamatan oleh operator sampai dengan memastikan bahwa kapal ini dicek untuk bawa airnya itu. Jadi kenapa kalau tadi disampaikan kapal ini docking. Docking itu adalah bahasa awamnya adalah kapal ini masuk ke bengkel gitu. Masuk ke bengkel. Masuk Itu servis. bahasanya. Ya, nama bengkelnya adalah galangan kapal itu, seperti itu. Nah bedanya galangan kapal di Indonesia itu bukan hanya servis, tapi dia mulai servis, dia mulai refurbishment, sampai dengan dia membuat kapal baru. Jadi sekaligus adalah workshop untuk servis, sekaligus juga pabrik. Itulah sistem manajemen yang paling berbeda dibandingkan dengan industri yang lainnya. Nah di sini saya mulai dari dari slide yang pertama bahwa kami adalah profil Iperindo. Iperindo itu adalah asosiasi industri galangan kapal yang ada di Indonesia, di mana kami mewadahi dari seluruh galangan kapal di Indonesia. Ada sekitar 265 anggota kami saat ini yang terdiri dari shipyard atau galangan kapal, industri penunjang atau tadi disinggung industri komponen, dan juga ada perusahaan konsultan dan juga klasifikasi. Satu lagi tadi saya sampaikan bahwa kenapa harus safety? Karena di kapal itu ada namanya badan klasifikasi. Itu adalah badan independence yang mengawasi terkait dengan pembangunan kapal, reparasi sampai kapal itu beroperasi. Itu adalah badan independennya klasifikasi. Nah, belum lagi ada regulator seperti Kementerian Perhubungan di bawah Ditkapel. Ini adalah mengawasi jalannya operasional kapal. Sedangkan dari Kemenperin ini adalah pembina kami itu yang memastikan kebijakan-kebijakannya ini berpihak, betul Pak Sungkono ya. Semoga ini berpihak di industri kami. Seperti itu. Next, dengan jumlah 265 ini, alhamdulillah dalam 5 tahun terakhir ini tumbuh sekitar 30%, Mas Iman.
Nah, Bapak dan Ibu semuanya tadi sudah banyak diskusi tentang masalah kemaritiman. Saya tidak banyak membahas, sedangkan distribusi galangan kapal kami ini dari mulai Sabang sampai Merauke. Dan sebenarnya kalau bicara masalah kebutuhan, memang operasional kapal ini 45% itu adalah di Indonesia Timur. Tapi ironisnya memang supporting kami di industri ini belum sebanyak dengan kebutuhan itu. Akhirnya rata-rata dari kapal-kapal tersebut terpaksa harus membuang bahan bakar yang cukup besar untuk bisa menuju ke area dockingnya atau reparasi. Kenapa harus reparasi? Ini adalah aturan wajib. Jadi di kapal itu menggunakan aturan internasional, Mas Iman. Bukan aturan dari tadi pemerintah saja maupun kelas ya. Tadi tetapi aturan internasional. Di mana tadi mewajibkan kapal penumpang itu harus setiap 1 tahun sekali adalah melaksanakan docking. Sehingga tadi sampaikan dengan keberadaan industri galangan kapal yang tidak bisa semuanya berada di dekat lokasi operasional, terpaksa anggotanya Pak Koiri ini kadangkala menuju ke lokasi-lokasi tertentu yang ada tempatnya, seperti itu. Nah, di satu sisi kita bicara masalah kemaritiman Jawa Timur, di mana Jawa Timur ini adalah potensinya luar biasa, yang terdiri dari luasnya 47.000 kilometer persegi ya, di mana kami juga banyak terdiri dari garis pantai yang panjang, kemudian juga pulau-pulau yang cukup banyak menghubungkan satu persatu, dan Jawa Timur ini bukan hanya melayani Jawa Timur, tetapi juga melayani Indonesia Timur, itu bedanya gitu. Dan alhamdulillah kita juga didukung oleh industri komponen yang cukup banyak di Indonesia Timur ya, kemudian juga perguruan tinggi, mulai dengan perguruan tinggi sarjana sampai S3, sampai dengan vokasi, politeknik juga ada, kemudian lembaga-lembaga LSP dan sebagainya, ini juga supporting semuanya di Jawa Timur. Sebenarnya cukup lengkap ya dengan kondisi seperti itu, potensi yang sangat tinggi. Nah, next. Berikutnya bahwa dari sisi galangan kapal dengan jumlah tersebut, belum lagi kalau tadi dibicarakan masalah potensi pembangunan kapal, di mana Jawa Timur ini terkenal di dalam melakukan pembangunan kapal yang berkualitas bagus, karena didukung dengan para SDM yang tersedia di Jawa Timur. Ini kelebihannya Jawa Timur ya. Banyak teman-teman dari industri yang lainnya supporting SDM, baik dari pelaksana kalau mengenal bahasa welder sampai dengan manajemen, itu berasal di Jawa Timur itu. Sehingga inilah potensi yang sangat besar sekali yang bisa kita lakukan. Nah, di satu sisi memang tadi dock space yang kebutuhannya sangat banyak. Salah satu industri galangan kapal terbesar di Jawa Timur seperti PT PAL, sebenarnya masih sangat dibutuhkan model investor yang bisa menanamkan membuat galangan kapal seperti PT PAL. Karena tadi masih sebagian besar teman-teman kami di pelayaran harus melakukan pengedokan di luar negeri, membangun kapal di luar negeri, itu adalah salah satunya. Nah, next, bagaimana untuk potensi industri perkapalan tadi dengan jumlah yang banyak. Tadi Pak Sungkono juga bicara bahwa bagaimana kami berkolaborasi untuk meningkatkan SDM, baik itu yang terkait dengan training maupun beberapa kegiatan-kegiatan kolaborasi, sampai kami mendapatkan bantuan juga dengan JICA maupun kementerian terkait untuk bisa meningkatkan SDM. Next. Berikutnya kalau kita bicara tantangan, tadi Pak Sungkono juga sudah banyak membahas bagaimana tantangannya, di mana memang dengan SDM yang ada ini pun kami merasa harus perlu ditingkatkan lagi dari sisi kualitas maupun kuantitas, karena dalam waktu dekat ini isu yang paling terkini dari sisi industri perkapalan itu adalah pembangunan kapal ikan yang cukup banyak, ada sekitar 1.500, belum lagi adalah beberapa teman-teman kami di BUMN juga banyak prospek untuk pembangunan kapal ikan, pembangunan kapal kargo maupun penumpang maupun tanker, di mana mereka juga ada potensi membangun kapal di luar negeri itu. Nah, inilah yang kami berharap baik itu swasta, BUMN maupun pemerintah untuk bisa mendorong menginvestasikan di Indonesia untuk pembangunan kapal-kapal tersebut. Karena secara kemampuan sebenarnya kami mampu, tetapi memang ada beberapa tadi sampaikan
komponen kapal yang terpaksa kami harus impor karena memang sampai saat ini kami masih belum ada investor yang memang melakukan investasi untuk pembangunan industri komponen seperti mesin kapal yang paling terutama itu. Tapi bahan baku untuk pelat itu sudah ready semuanya di Indonesia. Termasuk juga biaya operasional yang tinggi, kemudian tantangan eksternal, ini regulasi yang masih tumpang tindih antara berbagai kementerian. Ini yang kami berharap dari sisi pemerintah nanti bisa melakukan penyederhanaan dan juga bagaimana supaya perizinan-perizinan yang kami rasa untuk pengembangan galangan kapal yang tujuannya adalah meningkatkan kapasitasnya itu bisa dipermudah maupun dipercepat gitu. Belum lagi juga adanya penetapan wilayah kalau kita bicara masalah industri khususnya di Jawa Timur. Ini harusnya ditetapkan wilayahnya terlebih dahulu gitu. Supaya tidak ada namanya wilayah industri tiba-tiba jadi konservasi. Begitu juga sebaliknya gitu. Inilah yang sampai detik ini masih belum sinkron antara regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah tingkat 1, tingkat 2 maupun dari pemerintah dari pusat. Ini yang saya mohon mungkin duduk bersama bagaimana untuk tujuan yang lebih baik lagi penetapan wilayah sehingga kalau kita mau membangun industri di Indonesia Timur sekaligus itu bisa maksimal. Integrasi itu memang yang harus kita harapkan. Berikutnya masalah kebijakan ya. Jadi di sini kami berharap adanya juga kepastian pasar dari skala ekonomi. Jadi tadi Pak Sungun udah banyak membahas masalah potensi pasar. Tetapi bagaimana kepastiannya? Saya pikir perlu dari stimulus maupun dorongan dari pemerintah. Teman-teman dari industri pelayaran sangat tertarik sebenarnya membangun kapal di Indonesia. Nah, spare dari sisi ini dibandingkan dengan membangun kapal di luar negeri, di mana di luar negeri itu mereka mendapatkan insentif apabila mereka berhasil untuk mengekspor kapalnya dari luar masuk ke Indonesia. Nah ini seharusnya ditangkap oleh pemerintah juga harus memberikan insentif bagi pelayaran yang membangun kapal di Indonesia. Karena tadi dikatakan bahwa ekosistem di industri kapal ini adalah sangat banyak sekali itu. Kalau tadi disampaikan bahwa hanya 46.000, tetapi di satu sisi satu kapal itu bisa membutuhkan 500 sampai 2.000 SDM, bisa dibayangkan. Kami misalnya kebetulan saya juga dari galangan kapal, di dalam mereparasi 1 tahun itu bisa 200 gitu. Kami bisa membangun minimal 10 sampai 200 kapal. Itu sangat memungkinkan itu. Sehingga sebenarnya pertumbuhan SDM, pertumbuhan kebutuhan industri komponen ini bisa terus-menerus kita galakkan. Dan karena di sini hadir dari perguruan tinggi, saya pikir masalah teknologi itu saat ini sangat memungkinkan kita adopsi teknologi apapun, tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan. Nah, saya pikir itu yang paling penting adalah juga masalah pembiayaan. Jadi kami berharap industri perkapalan ini bisa dinyatakan sebagai industri strategis karena serapan yang cukup besar dari sisi SDM, kemudian dari sisi kebutuhan, kewajiban atau supporting kami di sektor industri pelayaran, di mana ini adalah nyawa dari logistik nasional itu sebagian besar menggunakan transportasi laut. Bisa bayangkan kalau tidak ada galangan kapal di Indonesia, Mas Iman. Jadi kalau misalnya kami 1 minggu mogok gitu, bisa dibayangkan itu kapal-kapal akan sangat berpengaruh ya masalah keselamatannya. Jadi saya mohon industri strategis ini bisa diwujudkan dan juga efisiensi biaya industri, saya pikir masalah biaya masuk yang sering kami dengungkan ini juga bisa menjadi salah satu bahasan dan khususnya memang di wilayah Jawa Timur ya kami juga merekomendasikan beberapa hal yang terkait dengan masalah stagnasi industri perkapalan. Jadi pemerintah memang perlu menetapkan khususnya di wilayah Jawa Timur ini menjadi sebuah kawasan industri khusus atau kami usul menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK, khusus industri maritim. Kemudian hal ini memang kami perlu untuk memastikan usaha dan investasi jangka panjang. Karena dalam membangun galangan kapal Mas Iman,
tidak sedikit, minimal tuh investasinya adalah 100 M sampai sekian T gitu. Sehingga itu perlu kepastian dalam keberlangsungan usaha. Kemudian juga melakukan sinkronisasi regulasi dan perda dari pusat ke daerah, baik itu tingkat 1, 2. Kemudian yang paling penting juga penetapan tata ruang, sekali lagi ini sangat penting karena terus terang saya tidak ingin teman-teman saya ini diobrak-abrik sama ya teman-teman saya juga teman-teman kita yang punya kepentingan dan tentunya kita tidak suka ya dikasih surat cinta dan sebagainya datang diinterogasi gitu. Kita lebih nyaman dengan kita kerja gitu karena seperti itu. Jadi kami mohon penetapan tata wilayah ini juga menjadi konsen kita dan juga pengembangan kawasan industri Jawa Timur yang terintegrasi. Ini saya mohon mungkin usulan kami menjadi kawasan ekonomi khusus di kemaritiman ini bisa kita laksanakan dalam rangka untuk mengurangi biaya logistik dan juga meningkatkan daya saing industri galang kapal. Yang tentunya nanti ini akan berimbas kepada turunnya tarif kami kepada industri di pelayaran. Dan sekali lagi next ini untuk usulan kami KEK ini adalah salah satu program strategis untuk mempercepat pembangunan wilayah dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Harapan kami bisa memberikan sumbangan sekitar mungkin 1,5 sampai 2% di sektor pertumbuhan. Saya pikir itu beberapa yang saya sampaikan. Sekali lagi di akhir slide kami sampaikan dampak kawasan ekonomi khusus ini adalah tadi mendorong pertumbuhan ekonomi regional khususnya Jawa Timur, meningkatkan daya saing Jawa Timur di pasar nasional maupun global, menciptakan lingkungan ekosistem yang kondusif tentunya bagi investasi, ekspor dan kegiatan perdagangan, dan menciptakan lapangan kerja yang signifikan bagi masyarakat Jawa Timur dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Itu saja, saya pikir terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anita, terima kasih. Jadi ngobrol dan menjawab pertanyaan Bu Anita tadi, apakah saya pernah naik kapal. Jadi ingat masa lalu ketika saya masih belum bergerak di media penyiaran. Jadi saya pernah nguli Bu, di kapal. Rute saya Tanjung Pinang ke Peri ke Natuna Besar. Pas badai delik di Pulau 3, pernah itu. Jadi itu permainan saya, dan kalau bicara soal perkapalan, pernah naik kapal? Ya pernah toh, nyebrang Bali Surabaya kan, Jawa Bali itu masih nyebrang juga, naik kapal juga. Nah untuk itu, kalau bicara soal penyeberangan, kita langsung bergabung saja dengan Ketua Umum Gapasdap, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Pak Khairi. Monggo, Pak Khairi. Terima kasih Mas Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Saya tentu mengaturkan terima kasih atas undangan dan memang hari ini kita membahas terkait dengan peringatan 68 tahun Pak, Deklarasi Juanda. Saya pikir hari ini hadir mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. Itu barangkali selama ini rakyat Indonesia khususnya para generasi muda hanya tahu pahlawan itu proklamator, Bung Karno. Tetapi barangkali tidak banyak yang memahami bahwa hari ini kita 68 tahun sudah kita lewati Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Nah, apa artinya Deklarasi Juanda terhadap kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Ini artinya sangat luas Mas Iman, karena kita tahu bahwa tanpa Deklarasi Juanda, saya pikir wilayah kita tidak sampai setengah dari yang sekarang, di atas 5 juta, dan tentu saja kalau kita bicara Deklarasi Juanda, apa hubungannya Deklarasi Juanda dengan Gapasdap? Ada hubungannya Mas Imam, karena Gapasdap itu Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang berdiri di Pontianak, waktu itu di Angkutan Sungai, pada 7 Maret tahun 1976. Jadi memang kurun waktunya cukup lama. Nah, Deklarasi Juanda adalah sebuah fondasi bagaimana Indonesia berdaulat dengan wilayah, dengan kepulauan dan laut tidak dijadikan sebagai pembatas, namun sebagai penyambung. Sehingga wilayah kita sangat luas dan itu menjadi kewajiban kita untuk mengelola laut kita yang sangat luas ini. Nah, Gapasdap itu menjadi sebuah asosiasi yang menjalankan Deklarasi Juanda. Karena apa? Deklarasi Juanda dideklarasikan kita punya lautan yang luas dan itu menjadi
wilayah kita, tetapi kalau tidak ada kehadiran kita ada di situ, itu sama saja dengan kita punya tanah, 15 tahun tidak kita tempati, maka orang lain yang menduduki berhak mengurus sertifikat. Sama. Jadi Gapasdap ini adalah sebuah asosiasi para operator penyeberangan yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun, non-stop, tanpa henti, dan hanya 1 hari di Pulau Bali di Hari Raya Nyepi selama 24 jam. Dan kami punya fungsi sebagai angkutan umum massal yang tentu itu menyeberangkan begitu banyak komoditas, penumpang, kendaraan sampai dengan sekian juta ton barang, dan kami juga mempunyai fungsi sebagai pertahanan keamanan nasional karena kami menjahit pulau-pulau terluar, terpencil, terbelakang yang kalau tidak kami layani, kami tidak hadir, maka mereka akan bertransaksi dengan mata uang asing dan sangat mengancam disintegrasi bangsa. Dan tentu saja kami merupakan penopang deklarasi Juanda. Next. Nah, kita lihat peta Indonesia, peta lintasan angkutan penyeberangan di Indonesia ini sangat luas. Betapa banyaknya, 17.000 pulau yang ada di Indonesia ini harus hadir industri maritim yang itu dibina oleh Kementerian Perindustrian, kemudian ke Kementerian Perhubungan dan oleh IPerindo. Ini harus hadir di sini para akademisi, para pakar-pakar teknologi maritim, para akademisi yang memang kita harapkan wilayah laut Indonesia yang sangat luas ini dengan 17.000 pulau betul-betul harus kita jahit. Jumlah sungainya sangat banyak, total panjangnya sampai 84.000 kilometer, kemudian jumlah danaunya sampai 1.130, dengan luasan sampai 636.000 hektar, dan kita punya 350 lintas penyeberangan, 82 komersil dan 268 perintis, dan ada kapal-kapal besar yang bersertifikat DKI yang memang terbuat dari baja, 450, ribuan yang ada di danau dan puluhan ribu yang ada di angkutan sungai. Next. Nah, ini peranan angkutan penyeberangan, saya pikir tadi di awal sudah saya jelaskan karena tidak mungkin pemerintah akan membangun jembatan di semua wilayah Indonesia dengan menyambungkan seluruh pulau-pulau. Maka kewajiban kami selaku penopang di angkutan penyeberangan untuk bisa melayani angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang memang kami betul-betul menjalankan fungsi konektivitas sehingga jaminan kebersamaan harga di seluruh pelosok Nusantara itu betul-betul bisa kita wujudkan. Next. Nah, tantangan utama ya, tentu kita pahami, saya pikir hampir semua punya tantangan. Namun demikian memang saat ini saking semangatnya para operator kami untuk mewujudkan bahwa deklarasi Juanda itu harus kita wujudkan dengan kehadiran armada nasional, teman-teman kami sangat bersemangat. Namun saking semangatnya, terlalu banyaknya jumlah kapal yang dikeluarkan perizinannya oleh Kementerian Perhubungan, akhirnya keseimbangannya saat ini di beberapa tempat, khususnya di lintasan komersil, menjadi oversupply, Mas Imam. Oversupply-nya itu oversupply terhadap kurangnya infrastruktur berupa pelabuhan, dermaga, di mana masih kurang jumlahnya, kurang kualitasnya, dan kurang kapasitasnya. Hari-hari ini kita mendengar kabar di televisi nasional Merak Bakahuni antrian sampai 4 kilo. Dan memang anomali cuaca luar biasa dan memang kita tahu bahwa bagaimana pemerintah tidak memikirkan kesuksesan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, Trans Jawa yang dibiayai dengan ratusan triliun APBN, tetapi tidak punya pikiran untuk membangun pelabuhan dengan kecukupan jumlah dermaganya, kemudian kapasitasnya, dan harus ada kualitasnya. Jadi ada kolam pelabuhan yang itu didahului oleh pembangunan breakwater. Ini saya pikir mudah-mudahan Pak Prabowo bisa melihat tayangan dari JTV sehingga nanti beliau bisa ingat, oh ya ini harus dikawal. Kalau perlu, 2 lintasan utama, Merak Bakahuni dan Ketapang Gilimanuk ini harus dijadikan PSN atau proyek strategis nasional. Masa perusahaan properti swasta aja bisa PSN, yang ini nasional tidak. Saya pikir ini menjadi sangat penting.
Berikutnya kalau kita bicara masalah iklim usaha yang kondusif. Tugasnya pemerintah itu Mas Iman sebenarnya tidak perlu capek-capek untuk mencari anggaran atau capek-capek mencari orang yang bisa mengawal. Karena pada dasarnya rakyat kita itu punya kemampuan SDM untuk bisa mencari makan sendiri. Hanya tugasnya pemerintah itu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Apa itu iklim usaha yang kondusif? Adalah sebuah iklim usaha terjadinya keseimbangan antara demand dengan supply. Kalau di tempat kami terjadinya keseimbangan antara jumlah armada yang sangat banyak dengan jumlah dermaga. Jadi percuma kapal ada 70 di Merak Bakahuni tetapi dermaganya harus bergantian sehingga kapal-kapal dalam 1 bulan hanya beroperasi 11 hari. Bayangkan, 11 hari artinya yang 19 hari, 20 hari, ini yang menanggung biayanya siapa? Akhirnya kemubaziran ini terus kita pertontonkan dan ini menjadi kewajiban para generasi muda, para mahasiswa ITS, yang tua yang hadir ini untuk memikirkan jalan keluarnya. Next. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang memang patut dicermati khususnya oleh para pemangku kepentingan umumnya dan wabil khusus untuk regulator. Apabila operator kapal ini mengalami kesulitan dan tidak sehat, maka tentu saja kalau kami tidak sehat, Gapasdap tidak sehat, dengan sendirinya Iperindo juga kena dampaknya. Karena kalau kami tidak sehat, kami tidak bisa membawa kapal-kapal kami untuk dirawat setiap tahunnya, dan kita juga tidak bisa memodifikasi, bahkan kita juga tidak bisa membangun kapal baru. Jadi ini sangat berkaitan, menjadi sangat penting bagaimana supaya permintaan reparasi kapal, modifikasi, permintaan kapal baru, ini terus kita jaga. Next. Tadi saya bercerita bagaimana terjadi ini sebuah tabel di mana Merak Bakahuni, Ketapang Gilimano, Lembar Padang Bae, Kayangan Petutano, betul-betul jumlah kapalnya sudah sangat banyak. Sebenarnya seandainya ini dipenuhi oleh jumlah dermaga yang cukup, artinya itu bisa melayani masyarakat bisa lebih cepat. Kalau bisa lebih cepat, maka akan bisa lebih murah. Kalau lebih murah, artinya pertumbuhan ekonomi juga akan lebih baik. Ini mudah-mudahan lah ini diperhatikan oleh Pak Presiden Prabowo. Next. Nah ini kalau kita bicara masalah pentarifan, bagaimana sebuah operator perusahaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan ini bisa menjamin standar safety. Tadi kan kita bicara masalah safety, Dirkapel tadi mensyaratkan safety, semua mensyaratkan safety. Tapi bagaimana kita bisa mempersembahkan sebuah standar safety dan juga standar pelayanan bila mana kondisi kepengusahaan ini tidak sehat. Artinya hari operasi kapal tidak sampai 30% dalam 1 bulan, tidak sampai idealnya kami itu harus beroperasi 80%. Harusnya 24 hari dalam 1 bulan. Tapi kalau kami beroperasi hanya 11 hari bahkan menuju ke 9 hari, saya pikir ini menjadi tidak sehat. Dan kalau tidak sehat, yang nanti akan betul-betul bisa dipertaruhkan adalah masalah safety dan masalah standar pelayanan minimum. Sehingga memang kami, Mas Iman, adalah satu-satunya moda transportasi di Indonesia yang pentarifannya masih belum mengalami peradaban. Saya ulangi, pentarifan di industri angkutan sungai, danau, dan penyeberangan adalah satu-satunya moda transportasi di Indonesia dengan fungsi yang sangat luar biasa tadi, fungsi ekonomi, fungsi pertahanan keamanan, fungsi sebagai deklarasi Juanda, tapi pentarifan kami tidak mengalami peradaban. Tidak beradab Pak ya? Tidak beradab. Karena apa? Semua moda transportasi bila peak season pasti hukum pasarnya jalan, harganya akan menyesuaikan naik, pada waktu dia sepi, low season, maka dia akan turun. Pada waktu turun, maka pemakai jasa akan menikmati. Pada waktu naik, maka operator akan menikmati. Kalau saat ini, karena tidak mengalami peradaban, akhirnya pada waktu naik yang menikmati calo, pada waktu turun yang menikmati calo. Sehingga pemakai jasa maupun pemangku kepentingan langsung sama sekali tidak menikmati. Saya pikir PM 66 tahun 2019 yang itu sudah merevisi KM 58 tahun 2003 di Kementerian Perhubungan itu sudah selayaknya harus dikenalkan di peradaban. Jadi supaya lebih beradab lagi. Sehingga
kami saat ini Mas Iman, pentarifan kami sudah tidak mengalami peradaban tarif, tapi kami juga masih ada kekurangan 31,8% terhadap harga pokok penjualan yang dihitung berdasarkan faktor-faktor biaya tahun 2019. Jadi ini saya pikir sangat memprihatinkan, mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Next. Berikutnya kita berbicara masalah standar safety, saya pikir saya sudah tidak mengulang begitu banyak standar-standar internasional maupun domestik yang sudah kita ikuti, baik itu SOLAS, MARPOL, ISM Code, BKI, bahkan Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Darat. Bayangkan kami ini punya 2 regulator, perhubungan laut, Dirkapel, tapi juga ada perhubungan darat. Jadi sudah lengkap lah ketatnya ini. Next. Nah, kami tentu ke depan punya harapan agar kami terus bisa melayani bangsa, agar kami terus bisa menopang deklarasi Juanda. Tentu kami sangat berharap bahwa galangan kapal nasional yang dikelola oleh Iperindo ini, tentu kami ingin bahwa galangan-galangan kapal, alhamdulillah kami sering menghadiri acara-acara Iperindo. Kemarin kami juga menghadiri pemberian sertifikat oleh PIKI, jadi para produsen. Itu harapan kami bahwa tentu kami kalau disuruh milih, Mas Iman, milih membangun kapal di dalam negeri. Kalau kami disuruh milih, kami milih memperbaiki kapal di domestik, di galangan domestik, dan tentu kami milih membeli spare part dan logistik dari dalam negeri. Namun memang tantangannya itu terkadang tidak mudah, karena tentu kami berharap terhadap suplai logistik, spare part, jasa perawatan, bahkan bangunan baru itu kami sangat mengharapkan harga yang kompetitif. Sekali lagi saya tidak mengatakan harga yang murah loh ya, harga yang reasonable dan kompetitif, dan saya sangat berharap delivery-nya ya sesuai dengan perencanaan. Syukur-syukur tepat waktu dan lebih baik lagi kalau bisa lebih cepat, dan tentu saja dengan kualitas yang bisa kita kita harapkan, berkualitas dan harga yang betul-betul rasional. Nah, terkadang memang kadang-kadang di lapangan kami ini karena memang industri dalam negeri memang harus terus banyak belajar, terutama harus banyak belajar dari sisi competitiveness-nya, dari sisi kecepatan delivery-nya. Kami juga sangat berharap dari Kemenperin kemarin juga sudah sangat bagus, dengan BKI sudah berkolaborasi dengan PIKI, sehingga ke depan kita berharap mereka bisa menyiapkan suku cadang dengan kualitas yang baik, dengan delivery yang tidak lama, dan tentu dengan kualitas yang semakin konsisten. Berikutnya, nah ini saya berbicara masalah dampak sistemik ke industri perkapalan bila mana operator ini mengalami kesulitan atau mengalami kerugian. Tentu ini dampaknya menjadi sangat luas, dan dampak ini harus dilihat bukan hanya oleh Kementerian Perekonomian, tapi saya pikir juga oleh seluruh stakeholder, sehingga kita saat ini harus berbicara mengenai kolaborasi. Jadi kalau hari ini kita bisa ketemu, saya pikir ini kolaborasi yang sangat baik ke depan, bagaimana industri maritim yang didahului oleh deklarasi Juanda tahun 57 itu betul-betul kita bisa wujudkan, sehingga dampak sistemik ke industri perkapalan betul-betul dampaknya bukan dampak negatif, tetapi dampak yang positif. Nah, kami punya solusi dan harapan ke depan. Nah, tentu hampir semua di asosiasi industri itu mengalami beberapa kondisi yang sama, yaitu terkadang kepastian regulasi dan perizinan ini menjadi sesuatu yang terlihat mudah, tetapi ternyata setelah kita ke lapangan terkadang itu membutuhkan waktu lebih lama, lebih sulit, dan kadang-kadang membutuhkan biaya. Dan kami sangat berharap pembiayaan industri perkapalan yang semakin kompetitif. Kalau zaman dulu, zamannya Pak Budiarto di PT PAL, itu pemerintah punya proyek Caraka Jaya Niaga, ya Pak Budi ya, ada PT PAN, perusahaan pembiayaan armada niaga nasional. Tapi kenapa sekarang justru itu sudah tidak ada lagi dan menjadi multi finance biasa? Saya pikir sudah waktunya Pak Prabowo memikirkan hal tersebut, karena luas lautan kita sangat luas, dan
kami tentu berharap standarisasi kualitas galangan dan komponen ini menjadi sebuah standar yang betul-betul bisa kita andalkan, jadi sehingga kami tidak lagi melirik produk impor, dan tentu kami berharap ada insentif bila mana anggota kami membangun kapal di dalam negeri. Bukan insentifnya itu justru bertambah bea masuk, bertambah lagi kerumitan-kerumitan, bertambah lagi sertifikat yang harus double-double. Saya berharap kalau kita belajar dari negara di Cina misalnya, setiap galangan kapal yang mampu mengekspor ke luar negeri, dia dapat insentif hingga 17%. Mengapa itu tidak bisa kita lakukan meskipun besarnya tidak sampai sebesar 17. itu. Dan memang kemitraan ini menjadi sebuah keniscayaan bagaimana semua pemangku kepentingan bisa bersama. Terakhir, sebagai penutup, jika ingin industri perkapalan nasional maju, pastikan operator kapal hidup dan sehat. Kalau kami tidak hidup dan tidak sehat, tentu yang lain akan kesulitan. Kapasdap siap menjadi mitra strategis pemerintah dan industri perkapalan, bukan hanya sebagai pengguna, tetapi bagian dari solusi masa depan maritim Indonesia. Saya kira itu yang disampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Khoiri, terima kasih. Pemirsa, sudah kita simak pemaparan dari masing-masing narasumber. Ada total 4. Nah, sekarang ini adalah peluang untuk panjenengan, baik dari akademisi, dari dinas, atau mungkin juga dari rekan-rekan mahasiswa. Monggo, sebab kalau kita dari tadi ngomongin kapal itu ada nahkoda. Dan kalau nggak ada nahkodanya sesat gitu ya. Karena nahkoda yang bertanggung jawab. Dan kalau ini bicara sebagai FGD, ibarat kapal itu FGD ini harus punya arah gitu ya. Arahnya itu memastikan supaya bisa tercapai harapan-harapan dari para pemangku kepentingan. Monggo, saya berikan ruang untuk para akademisi, lalu dinas, atau mungkin juga rekan-rekan mahasiswa. Biasanya ini dosen nang kene mahasiswa sungkan arep lakon ya gitu ya. Biasanya. Monggo, kita juga akan manfaatkan kesempatan. Sebutkan nama Bapak dan sekaligus dari mana kepada siapa. Yang jelas bukan kepada moderatornya Pak ya. Karena moderatornya hanya sebagai kuli di kapal waktu itu gitu ya. Rute saya di Laut Cina Selatan soalnya. Monggo. Ye, sebelah kanan. Ye, siap. Terima kasih. Nama saya Eko Budi Jatmiko Pak Eko. dari ITS Fakultas Teknologi Kelautan. Jadi kalau kita bicara industri perkapalan, saat ini kita tidak hanya kapal saja yang terlihat di situ. Tapi kita juga melihat bahwa industri lepas pantai, minyak dan gas, dan mungkin masa depan itu industri pertambangan akan sangat besar. Itu tentunya harus didukung seperti tadi Jawa Timur menjadi pintu gerbang Nusantara gitu ya. Saya kira sudah tepat sekali kita selalu bekerja sama dengan Iperindo, dengan BKI, dengan banyak industri galangan, dengan banyak perusahaan-perusahaan pendukung perkapalan untuk bagaimana kita melayani kebutuhan masa depan. Jadi pasar nasional ini besar sekali. Sebentar lagi ada proyek Masela Inpex, itu salah satu proyek di laut dalam untuk LNG, FPSO. FPSO adalah kapal besar yang di atasnya ada processing untuk migas, dan itu tentunya kita harus berperan di sana. Itu biayanya dalam triliun. Tentunya kita tidak boleh berdiri hanya melihat saja dan nanti semua pemain dari luar. Itu adalah kesempatan kita untuk mengejar teknologi dan berpartisipasi pada kemajuan bangsa kita dalam penggalian industri migas. Dan itu belum lagi pendukung-pendukungnya. Itu adalah banyak industri perkapalan. Karena meskipun nanti ada processing facilities di darat, tapi processing di laut masih banyak kita gunakan. Yeah. Jadi itu adalah kesempatan yang sangat luas sekali, yang terus akan menuntut perkembangan dalam negeri. Yeah. Baik, Pak Eko.
Matur nuwun Pak Eko, betul, setuju. Jadi potensi-potensi sumber daya alam masih membuka peluang untuk bentukan-bentukan kapal-kapal yang memang langsung processing. Baik, ada lagi di meja yang sama, monggo Bapak. Kita masih bersama juga untuk Mas, mikrofonnya. Identitas sekaligus dari mana Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Budi Harto, Pak. Pak Budi Harto. Saya pelaku usaha. Saya bukan dari akademisi. Akademisi. Oke. Gini Pak, sebetulnya kita nih bangsa yang harus banyak bersyukur. Di mana kita telah memperingati tanggal 13 Desember ini deklarasi Juanda 69 tahun yang lalu. Ya. Mari kita lihat apa maksud, tujuan dan makna itu. Terutama pada anak-anak muda. Anak-anak muda itu lupa siapa itu Insinyur Haji Juanda. Apa yang dideklarasikan. Bapak dari perindustrian bilang, tanpa deklarasi itu maka kita tidak punya pulau, 17.000 tidak punya garis pantai, 99.000 kilometer, betul Bapak ngomong tadi. Ya. 3 terpanjang di dunia. Tanpa deklarasi itu tidak ada. Dan kita duduk bersama ini untuk mengenang makna dan tujuannya. Kita ini sangat berbahagia Pak. Proklamator kita orientasinya kepada maritim. Dia mendirikan satu galangan kapal yang dibanggakan DKB, Doko Jabahari. Bapak pembangunan kita memberi kesempatan kepada kita semua untuk mengeksplor kemampuan kita di bidang industri perkapalan. Bapak Presiden kita Republik Indonesia ketiga memberikan satu wadah di mana kita bisa berkiprah seperti saudara-saudara kita di sebelah ini di bidang industri perkapalan. Bapak Presiden Republik, saya sebut aja yang saya ingat, yang ada hubungan dengan saya. Bapak Presiden kita Republik Indonesia yang ketujuh membuat satu polisi tol laut di mana lebih dari 200 kapal dibangun di bumi pertiwi kita dan kita mampu. Bapak Prabowo Subianto baru saja 1 bulan yang lalu mengatakan telah menandatangani satu piagam kerjasama dengan kerajaan Inggris untuk memodernisasi kapal ikan kita untuk mengeksplor Potensi. laut hasil laut. 87 triliun disiapkan dana dan untuk mengembangkan itu. Pak, kita ini harus banyak bersyukur Pak. Banyak bersyukur. Tetapi kita sendiri mempersulit diri kita sendiri. Tapi jangan bicara begitulah Pak, bicara ke depan. Jangan sekali-sekali bicara skala ekonomi. Skala ekonomi kita adalah laut dan panjang garis pantai. Itu adalah skala ekonomi kita. Jangan bilang, kalau saya dirikan perusahaan, berapa dibutuhkan di Indonesia? Saya 35 tahun yang lalu mendirikan perusahaan garasi. Saya tidak bertanya berapa skala ekonominya. 30 tahun kemudian saya duduk di sini. Saya bisa buktikan bahwa saya mampu untuk menggali potensi yang saya miliki demi kesejahteraan rakyat. Jadi jangan sekali-sekali kita mengeluh. Mari kita tunjuk, kita negara besar. Semua negara sahabat kita takut sama Indonesia. Sampai Pak Habibie pernah bikin pesawat terbang canggih 30 tahun yang lalu. Fly by wire, komuter. Saking takutnya dia tutup itu toko. Dia tutup itu pabrik. Sekarang kita punya apa? Nothing. Ya, jadi mari kita sama-sama, adik-adik yang di belakang itu, jangan takut. Kita negara besar, punya kemampuan yang sangat-sangat kita harus syukuri. Terima kasih. Salam bela negara. Terima kasih Pak Budi Harto, waduh luar biasa. Semangatnya semangat 45 dan futuristik begitu ya. Baik, mungkin ada dari mahasiswa, ada, baik silakan. Sebutkan dari kampus mana, kemudian mungkin kalau boleh semester dan nama gitu. Monggo. Ya, ini 3 dulu kita tampung, dari akademisi ada, dari pelaku juga ada, dan dari mahasiswa yang disentil, adik-adik mahasiswa. Monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat sore, terima kasih Bapak, Ibu, dan juga Bapak Moderator. Oke. Perkenalkan saya Raihan Samudra, saya dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Dan alhamdulillah sekarang sampai di semester 5 dengan program studi teknik perpipaan yang mana menyongsong untuk industri perkapalan itu sendiri juga. Ya, PPNS. Jadi pertanyaan saya, yang mana ini kan dalam lingkup deklarasi Juanda menjadi kewajiban kita sebagai rakyat yang baik dan juga membela negara, yang mana sebenarnya menjadi sorotan utama Bapak, Ibu, terkait berita-berita ataupun pembahasan yang kita bawakan tadi, memang finansial itu sendiri menjadi sorotan utama. Namun yang saya ingin tanyakan lebih tepatnya untuk bagaimana menanggapi terkait beberapa regulasi yang diberikan ataupun yang ditetapkan oleh standar ataupun code dari IMO ataupun Marpol untuk menyongsong ataupun untuk meningkatkan dari kompetensi kita dalam merawat ataupun menjaga lingkungan, khususnya di daerah NKRI. Karena di sini melihat bahwasannya kita sebagai mahasiswa, kita dididik juga, salah satu contohnya kita diinginkan oleh dosen kita untuk membuat suatu kajian ataupun jurnal yang mana menyongsong ataupun berpacu pada SDGs, yang salah satunya yaitu kita harus mengutamakan bagaimana kebersihan energi ataupun kalau kita di dunia industri dalam konteks green energy. Maka dari itu ini merupakan salah satu tantangan kita. Sebenarnya banyak sekali tantangan di industri perkapalan, namun salah satu concern kita karena di industri ataupun di kalangan akademisi, khususnya perguruan tinggi, sebuah pembahasan terkait keberlangsungan energi yang dibuktikan dengan banyaknya program studi baru terkait keberlangsungan ataupun energi terbarukan itu merupakan salah satu faktor yang kita ingin tanyakan seperti itu. Baik. Terima kasih. Matur nuwun Mas Rehan, sesuai namanya Rehan Samudra gitu ya, berhubungan dengan ocean gitu. Baik, kalau bicara soal apa yang dikatakan Pak Eko, rasanya Pak Khairi dan juga Bu Anita yang perlu menjawab. Karena Pak Sungkur nanti bisa sebagai gong aja ya, menanggapi dari kacamata pemerintah seperti apa. Monggo Pak Khairi. Terima kasih. Saya pikir untuk dua penanggap yang pertama ini sudah menyemangati kita semua. Jadi saya ikut semangat Pak Eko dan Pak Budiarto, Bapak terus menyemangati kita. Dan untuk pertanyaan dari mahasiswa terkait dengan bagaimana menanggapi regulasi dari IMO dan Marpol. Nah tentu saja saat ini di industri angkutan sungai, danau dan penyeberangan memang sudah diperkenalkan beberapa regulasi-regulasi baik internasional maupun domestik, dan saat ini untuk International Maritime Organization yang memang itu menjadi kiblat dari seluruh regulasi-regulasi untuk pelayaran internasional yang berpusat di London, itu memang sudah diikuti terutama untuk kapal-kapal yang beroperasi di laut dengan besaran GRT maupun besaran mesin yang sudah dipersyaratkan oleh BKI. Namun demikian memang terakhir ini juga di setiap negara itu dimungkinkan untuk bisa mengembangkan regulasi secara nasional masing-masing yang kita sebut dengan NCVS, Non-Convention Vessel Standard. Jadi itu memang sangat dimungkinkan karena memang kalau kita hanya melihat dari IMO, di mana IMO itu lebih menitik beratkan pada perairan-perairan di North Atlantic, di mana di sana cuacanya sangat dingin, gelombangnya sangat tinggi, kemudian juga arus dan kekuatan anginnya. Saya pikir memang regulasi ini tentu harus kita sesuaikan dengan kondisi pelayaran lokal. Karena kalau kita mengoperasikan kapal-kapal dengan ukuran tertentu, dengan daerah pelayaran, katakanlah di pelayaran calm water, misalnya di Ujung Kamal maupun di beberapa wilayah yang cukup tenang, maka kita tidak perlu mengikuti aturan-aturan yang terlalu ketat karena itu nanti akan menjadi sangat boros dan dimungkinkan kita bisa
mengadopsi aturan-aturan non-convention vessel standard. Dan tentu kalau kita bicara MARPOL, nah ini untuk menjaga lingkungan saya pikir sudah sangat lama. Kapal-kapal ini dilengkapi oleh mulai dari oil water separator atau apapun, kita tidak bisa lagi membuang sisa bahan-bahan pelarut, kemudian juga minyak, kemudian juga sludge, itu semua harus kita tampung dalam tangki. Dan saya pikir Bapak dari Dirkapel akan bisa lebih banyak berbicara masalah ini. Saya kira itu Mas Iman. Baik Pak Kari. Maturun. Bu Anita monggo. Kalau mungkin dari kajian Pak Budiarto nyoroti soal kita patut bersyukur. Dan ojo ngomong ekonomi tok gitu ya. Baik, terima kasih Mas Iman. Tadi yang pertama sampaikan oleh Prof. Eko. Jadi kami sangat senang sekali Prof adanya beberapa proyek-proyek dari bangunan lepas pantai terutama untuk yang Impex Masela, dan beberapa kali kami juga sudah diajak diskusi dengan Bapak Ibu dosen yang menjadi konsultan di sana. Tentunya ada beberapa opsi. Apakah memang secara kemampuan karena ukuran dari kapal yang dibangun ini sangat besar FPSO-nya, dan galan-galan kapal di kita dengan ukuran sebesar itu kayaknya tidak mungkin bisa dibangun di Indonesia, sehingga kita ada opsi untuk bisa kerjasama antara galan kapal di Indonesia dengan galan kapal di luar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana nanti supporting dari industri komponen untuk bisa mengambil porsi-porsi di beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pengeboran di Indonesia. Itu kami masih dalam konteks beberapa kali juga sudah bertemu dengan para operator untuk pengeboran yang terkait dengan migas. Kemudian yang berikutnya untuk Pak Budiarto, saya pikir kita semuanya memang harus berkolaborasi. Kenapa seluruh permasalahan tantangan ini harus kita dengungkan dan juga harus kita bicarakan. Memang kita juga memerlukan perhatian dari top manajemen, yaitu Pak RI 1, karena dari Pak Prabowo sendiri sudah mensupport dan juga sudah memberikan semacam kebijakan dan juga arahan bahwa sebaiknya pembangunan kapal itu adalah bisa dilaksanakan di Indonesia. Itu harusnya kita hargai semuanya apa yang disampaikan oleh beliau. Dan memang butuh keberanian untuk bisa bagaimana kita bisa membuat industri kita adalah bisa mempunyai daya saing yang tinggi itu. Ini yang sama-sama menjadi PR kita, dan karena memang problematiknya ini luar biasa yang banyak juga teman-teman baik di industri galan kapal, BUMN, BUMS, swasta maupun industri komponen. Ini juga sudah mulai berguguran. Pak Budi mungkin juga sudah tahu lah itu. Nah, untuk itulah tadi mungkin sama yang disampaikan oleh Pak Khoiri. Konsep-konsep dari industri ini jangan semuanya bicara masalah pasar yang banyak juga, tapi bagaimana kita memperkuat industri ini menjadi lebih baik lagi. Ini juga harus kita harus kita maksimalkan, sehingga misalnya kalau galang kapal juga tumbuh sebanyak mungkin, pasarnya ada enggak, itu juga harus kita pikirkan gitu. Keberlangsungan usaha inilah yang harus kita sampaikan itu. Kemudian untuk adik-adik mahasiswa, mungkin sama sampaikan oleh Pak Khoiri, cuman saya memberikan sedikit insight bahwa saya awal Desember yang lalu, alhamdulillah bisa bertemu dengan datang di pertemuan industri galan kapal seluruh dunia, namanya Forum ASEF, di mana memang sekarang kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan green technology ya gitu, clean technology di industri galan kapal ini bukan menjadi sebuah isu, tetapi sudah dilaksanakan oleh hampir seluruh negara. Makanya saya bicara bahwa kita memang lebih banyak berkutat di permasalahan kita. Justru yang tantangan kita ke depan adalah bagaimana suka nggak suka kalau Indonesia adalah meratifikasi aturan internasional. Sedikit lagi pasti kita akan meratifikasi aturan-aturan yang diterapkan oleh IMO. Sedangkan kita ini lama-lama menjadi pasar, menjadi user saja. Jadi disinilah yang saya alhamdulillah datang di sini dari perguruan tinggi untuk kita berkolaborasi bersama-sama menciptakan teknologi-teknologi yang ke arah sana. Itu tantangan kita ke depan. Mungkin untuk adik-adik mahasiswa juga demikian. Jadi saat ini banyak beberapa industri yang diwadahi juga dalam anggaran dari Kemendikti-Saintek itu sudah ke arah sana itu forum industrinya, sehingga sebentar lagi mungkin
kita juga harus berkolaborasi nanti di 2026 ini untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan yang terkait dengan teknologi. Begitu Mas Iman. Baik. Mas Iman, saya Ye. mungkin boleh menambahkan Boleh. terkait dengan yang Monggo. disampaikan oleh Prof. Eko maupun Ye, Pak Budiarto. Pak Budiarto. Jadi barangkali saya tidak terlalu jauh sebagai pelaku usaha dan sebagai Ketua Umum Asosiasi kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh dua pembicara tadi, di mana ada kekhawatiran bagi beliau kenapa kita ini punya potensi yang luar biasa besar. Kita punya program misalnya membangun sebuah armada niaga. Dulu sudah dimulai zaman Pak Harto misalnya Caraka Jaya Niaga. Kemudian kita punya program membangun pesawat terbang oleh Pak Habibie. Nah, barangkali kalau boleh mungkin di forum yang sangat bahagia ini karena kita sedang berbicara masalah pahlawan, yaitu pahlawan kedaulatan maritim, Insinyur Haji Juanda, bagaimana ke depan kita bisa membuat sebuah regulasi yang regulasi itu betul-betul tahan terhadap dimensi ruang dan waktu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau regulasi misalnya proyek nasional PSN untuk pengembangan armada niaga nasional, maka proyek ini harus bisa melintasi waktu, meskipun rezimnya berganti, partainya yang berkuasa berganti, tapi regulasi ini harus menjamin siapapun yang nanti akan duduk pada posisi itu wajib menjalankan. Kita lihat misalnya tembok Cina itu dibangun 3 generasi, 240 tahun. Betul. Kenapa kita tidak bisa melihat itu? Kurikulum jangan ganti menteri, ganti kurikulum. Ye. Saya kira itu Mas Iman. Terima kasih. Baik, kita juga tidak melupakan Pak Ahmad Soleh. Pak Ahmad Soleh monggo, barangkali sekaligus closing statement dari panjenengan mewakili Bapak Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut. Monggo Pak Ahmad Soleh. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya cuma nanggapin pertanyaan dari Saudara Rehan dari PPNS terkait bagaimana menghadapi regulasi terkait perlindungan lingkungan baik oleh SOLAS maupun Marpol. Jadi di sini untuk diketahui bahwa tadi disampaikan Bu Anita, aturan di kapal itu bukan hanya aturan domestik, tapi yang mengatur adalah aturan internasional atau bahasa yang sering dipakai teman-teman adalah aturan konvensi. Nah, kemudian di dalam konvensi ini yang besar adalah SOLAS. Nah, SOLAS kita sudah mengadop yaitu menjadi PM 11 tahun 2023. Ini kita berlakukan terhadap kapal-kapal konvensi yang berlayar internasional. Jadi pada saat kapal bendera Indonesia dia berlayar ke internasional, maka dia wajib mengikuti semua ketentuan konvensi. Nah, terhadap kapal-kapal yang hanya berlayar domestik, tadi sudah sampaikan kita mempunyai ada namanya KM 65 tahun 2009 tentang non-convention vessel standard, yaitu standar kapal non-konvensi berbendera Indonesia. Kemudian terhadap Marpol, Marpolnya isu perlindungan lingkungan maritim sama semua yang berlayar internasional wajib memenuhi ketentuan Marpol. Nah, untuk domestik kami mengaturnya di dalam PM 29 tahun 2014 beserta perubahannya yaitu PM 24 tahun 2022. Di mana kapal salah satu kriteria kelautan kapal yaitu mempunyai sertifikat pencegahan pencemaran. Tadi sudah sampaikan bahkan jangankan ngomong tumpahan minyak dan sebagainya, sampah saja di dalam kapal itu harus sudah tersedia tempat sampah, harus tersedia plakat untuk tempat sampahnya, harus tersedia juga namanya garbage management book. Dia memastikan setiap tiba di pelabuhan, kami menurunkan sampah sekian ton, kemudian di situ ditandatangani oleh penerima. Itu semua dilakukan untuk membuktikan bahwa kapal-kapal yang berlayar di laut ini tidak seenaknya. Dia tidak dengan mudah saat di tengah malam hari terus buang sampah di laut. Nah, itu nggak boleh. Semua ini nanti kapan itu kita periksanya? Yaitu pada saat setiap dilakukan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi keselamatan maupun saat audit manajemen. Tadi selain sertifikat keselamatan kita juga mengaudit Pak. Perusahaannya juga kita audit. Kru kapalnya juga kita audit apakah telah dijalankan semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke.
Sedikit saja terkait tadi di Gapasdap, ini sebenarnya tadi banyak itu curhatan Gapasdap. Kebetulan saya membawahi tentang Sungai Danau dan Penyeberangan. Oke. Tadi banyak banget tuh curhatan-curhatannya itu yang disampaikan ke kami. Berhubung ini kebetulan baru juga kita sejak ada IM 3 tahun 2024 itu beralih Pak penanganannya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tinggal ke depan kami harap kita bisa komunikasi lebih intens dengan Pak Hoiri, Gapasdap maupun asosiasi lain di penyeberangan, sehingga tadi kendala-kendala kayak izin operasi yang over, fasilitas dermaga ataupun pelabuhan yang belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah kapal, kemudian iklim usaha yang kondusif, ini kita jadi pengamat juga kita bisa melihat yang paling ujung tadi tarif yang tidak beradab. Ini kemarin saya sendiri itu melihat di salah satu penyeberangan Pak di Sumatera sana, di Sibolga, dengan enaknya berubah lintasan karena memang ternyata dia nggak untung kalau memaksa terus di situ malah rugi ya. Iya. Nah, ini semua nanti kami harap Pak Khairi beserta tim dan asosiasi lain nanti kita ajak diskusi lebih dalam lagi sehingga permasalahan yang lalu dapat segera kita atasi nanti ke depan. Pengusaha-pengusaha di Gapasdap ini Pak yang sangat membantu menghubungkan pulau-pulau di Indonesia tidak berjuang sendiri. Jadi kita dari pemerintah juga pasti full support terhadap teman-teman Gapasdap, kemudian support juga terhadap teman-teman galangan yang menjamin bahwa kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia ini setelah dock, setelah apa istilahnya tadi bengkel, setelah masuk bengkel, jangan malah nggak layak laut. Jadi pasti kapal-kapal yang telah dilakukan perawatan di galangan, anggotanya Bu Anita ini, setelah turun, insya Allah siap beroperasi dan layak laut. Itu aja dari kami, terima kasih, selamat sore. Pak Ahmad Soleh, terima kasih. Selamat sore. Pak Sungkono, monggo Pak Sungkono. Sekaligus ini closing statement ini, karena panjenengan mewakili kementerian, monggo. Terima kasih Pak Moderator menjawab beberapa pertanyaan dari Prof. Eko Budi Jatmiko, dosen kami Bapak. Di sini juga hadir Pak Dekan, Pak Setia Nugroho, Pak Yoyo, dan tentu saja Pak Budiarto yang terus-menerus mensupport kami, memberikan masukan terkait dengan pengembangan industri maritiim, bahwa kita lihat memang saya setuju bahwa kita tidak semata-mata melihat dari aspek ekonomi, tapi yang jauh lebih penting adalah nilai strategisnya. Kita tahu bahwa negara-negara maju, baik itu di Jepang, China, dan Korea itu, industri galangan kapal itu menjadi ujung tombak Pak, sebelum mengembangkan ke sektor industri lainnya. Dengan demikian kita sepakat bahwa industri galangan kapal itu harus mampu menjadi leader di dalam pengembangan industri manufaktur lainnya. Dan dalam konteks itulah sangat relevan sekali dengan adanya deklarasi Juanda, wilayah kita yang memang kepulauan, ya mau nggak mau itu galangan kapal menjadi tulang punggungnya. Sepanjang kita masih menjadi negara kepulauan, ya kapal itu masih diperlukan. Dan industri galangan kapal inilah yang menjadi salah satu tulang punggung untuk menyediakan armada kapal yang berkualitas, yang bisa melakukan proses reparasi, pemeliharaan yang berkualitas sehingga nantinya bisa beroperasi secara layak laut. Terus yang kedua berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Eko Budi Jatmiko terkait dengan bagaimana nantinya industri galangan kapal maupun industri bangunan lepas pantai, Prof ya. Kita tahu bahwa salah satu penyumbang ekspor di Indonesia adalah aspek ini, Prof. Kita tercatat bahwa dari sisi total ekspor yang mencapai 3,6 miliar US dollar itu salah satunya adalah di commodity floating and submersible drilling or production platform, Prof. Ini membuktikan bahwa industri galangan kapal kita sudah berdaya saing, Bapak Ibu sekalian, dengan terbukti adanya nilai ekspor untuk komoditi tersebut. Dan saya kira memang kaitannya dengan bagaimana kita nantinya bisa turut serta di dalam proyek-proyek lainnya seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Eko berkaitan dengan proyek Masela di mana nilainya fantastis, hampir mencapai lebih dari 340 triliun, di mana nanti di tahun 2029 direncanakan bisa beroperasi. Nah inilah pentingnya kita untuk bisa mengawal bagaimana nantinya aspek TKDN itu bisa terpenuhi untuk bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan port penunjangnya. Ya. Terus tadi dari adik-adik mahasiswa dari Mas Ren Samudra, namanya juga sudah
mencerminkan maritim. Saya sepakat Mas Rehan bahwa dalam konteks inilah bagaimana industri galangan kapal maupun industri manufaktur harus bergerak ke energi bersih. Beberapa waktu yang lalu kami juga meresmikan di DPL, kebetulan di belakang ada Pak Zakaria selaku Direktur Dok Pantai Lamongan yang sudah mengoperasikan ground mounted untuk pembangkitnya Pak Zakaria ya sebesar 629 kVA. Ini membuktikan bahwa transformasi ke clean energy itu menjadi salah satu fundamental kita ingin menjadikan industri galangan kapal itu bersih. Ya. Di satu sisi nantinya pada tahun 2060 kita sudah mencanangkan net zero emission. Artinya galangan kapal, operator kapal sudah berkomitmen bagaimana nantinya industri ini bisa menunjang ke arah sana dan saya kira memang terobosan-terobosan teknologi baik yang dilakukan oleh kalangan akademisi itu memang menjadi suatu role model yang nantinya bisa dikembangkan di sektor industrialisasi dan saya kira kami di Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk mendukung dan mensupport ekosistem industri maritim nasional kita sehingga nantinya kita sekali lagi bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Demikian Pak Moderator. Terima kasih pemirsa, demikian kita sudah jalani dan kita simak bersama-sama dialog khusus spesial FGD Industri Perkapalan Jawa Timur. Dan tema besar kita adalah Jawa Timur Pusat Industri Perkapalan Indonesia dan kita sudah simak pertantangan dan dinamika sekaligus peluang-peluangnya seperti apa. Kita berikan aplaus untuk para narasumber, baik yang hadir di studio termasuk yang daring, Pak Ahmad Soleh. Dan berikutnya kami ingin memberikan semacam apresiasi Pak kepada Pak Sungkono, Bu Anita, juga Pak Khairi, termasuk nanti Pak Ahmad Soleh barangkali dikirim lewat kurir nanti Pak ya. Karena pimpinan redaksi JTV berkenan untuk memberikan apresiasi kepada para pemateri sekaligus narasumber. Monggo, saya mengundang pimpinan JTV untuk bergabung bersama kami. Monggo. Yang pertama pada Pak Khairi atau Pak Sungkono dulu? Oh, Bu Anita dulu. Ladies first, oke. Siap. Mungkin bisa foto bersama dulu semuanya. Pak Sungkono, Bu Anita, silakan. Oh, saya ke kiri, oh ke kanan. Oke. Baik, terima kasih Bu Anita, terima kasih Pak Sungkono, terima kasih juga untuk Pak Khairi, terima kasih juga untuk Pak Rahim, pimpinan redaksi JTV. Pemirsa dan juga tamu-tamu yang hadir di studio JTV, kita sudah selesaikan FGD kami dan mudah-mudahan saja ini diskusi yang merupakan bagian dari partisipasi kita semuanya untuk menuju ke hal-hal yang lebih baik. Saya coba tutup dengan sebuah pantun, mudah-mudahan pas ya, karena pantun saya ini pantun ngawur ini, pantun orang dari Natuna ya. Dari Caka Melayu lah, dari Kepri ya, dari Bintan gitu ya. Naik kapal jangan lupa bekal. Kalau lapar bisa jadi masalah gitu ya. Diskusi seru bikin semangat dan hati kekal. Semoga hasilnya bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.